Assalamualaikum. Kali mau dapat kebahagiaan, kan? Nah, maka ini yang dimaksud huruf waw di sini. Maka sebelum dibuka oleh Allah, apa amalannya, apa hasilnya, apa yang didapatkan, diapresiasi dulu oleh Allah orang-orang yang ingin kembali kepadanya. Ini yang saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dan lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Gitu ya? Maka ketika ada orang yang merasa dirinya ingin merubah diri, ingin mendekat kepada Allah, ingin menata hidupnya lebih baik lagi, maka hal pertama yang Allah berikan kepadanya, mohon maaf, bukan langsung hal yang terkait dengan kemewahan dunia. Bukan kedalaman pengetahuan, tapi Allah berikan apresiasi dulu dengan mengucapkan kalimat selamat dan memberikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Saking Allah mencintai orang tobat, saking Allah mencintai pelaku maksiat yang mau tobat, bahkan orang ingin mendekat kepadanya, sampai dengan terhormat diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyambut orang tobat itu dan memberikan kabar gembira kepadanya. Itu nanti kalau masuk ke ayat 223 kita akan temukan kalimat Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh sangat cinta dengan orang taubat. Saking cintanya dengan orang taubat, sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah kepada setiap hamba yang mau mendekat kepada Allah, ya Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang itu. Yang diperintahkan itu Rasul terbaik, orang paling mulia, lahir di tempat mulia, tingkat adabnya paling mulia, akhlaknya paling mulia, paling dekat dengan Allah. Orang yang paling mulia ini diperintahkan oleh Allah memberikan kabar gembira kepada setiap hamba yang ingin merubah hidupnya supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Wa basyir, dan berikanlah kabar gembira hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi maksud saya begini, kalau sampai Nabi diperintahkan untuk menyampaikan berita kabar gembira ini, maaf ya, berarti istimewa. Ya kan? Istimewa. Siapa yang tidak menginginkan mendapat kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anda dapat kabar gembira dari kantor di telepon, sampai bahagia ngundang kawan makan bersama. Sekarang Allah perintahkan pada Rasulullah memberikan kabar gembira. Maka, maaf, sangat disayangkan dan sangat tercela kalau tidak ada yang merespon seruan dan kebahagiaan itu. Jadi ternyata saking sayangnya Allah Rahman dan Rahimnya kepada hambanya, itu diberi kesempatan yang sama setiap hambanya. Kata Allah, Muhammad SAW, berikan kabar gembira kepada semuanya tanpa kecuali. Siapa yang ingin dekat denganku? Siapa yang ingin rahmatku? Siapa yang ingin berubah? Siapa yang ingin meninggalkan kebiasaan buruknya, kata Allah, berubah menjadi lebih baik? Berikan kabar gembira kepada mereka, siapapun tanpa kecuali. Dan kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa objeknya secara spesifik, maka kaidah berlaku dalam ilmu asbabun nuzul di ulumul Quran. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Maka hukum dan hikmah itu berlaku umum tanpa dibatasi oleh sebabnya. Artinya apa? Kalau ayat ini turun di era Nabi Muhammad SAW, tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, maka isyarat ayat itu ditunjukkan kepada setiap generasi tanpa kecuali sampai kehidupan berakhir. Kenapa? Karena perbuatan yang dialami di masa lalu mungkin terjadi di masa depan. Contoh sederhananya begini, maaf. Kalau dulu ada orang tobat, pernah maksiat tobat. Orang sekarang ada nggak yang pernah maksiat mau tobat? Halo? Ada. Tunjuk diri kita masing-masing, apa nggak pernah salah? Jangan tunjuk orang lain. Ini kan mukanya jelas sekali tuh. Ini kan? Ya? Muka salah nih. Gitu. Pasti ditemukan. Ada nggak orang yang ingin dekat dengan Allah? Nggak harus maksiat. Pasti ada kan? Macam-macam ekspresinya. Ada yang tahajud, ada yang ke masjid, ada yang baca Quran. Intinya pengen dekat dengan Allah. Ada kan? Maka ayatnya berlafaz umum untuk memberikan kesan di setiap kesempatan dan setiap generasi. Seakan-akan berbunyi begini. Muhammad SAW.
Sampai kapanpun, sampaikan pada umatmu. Viralkan. Di setiap generasi, siapapun yang ingin dekat padaku, mendekat denganku, yang ingin taubatkah, ingin meningkatkan kedekatannya kah, berikan kabar gembira pada mereka tanpa kecuali. Siapa orang-orang yang mendekat kepada Allah itu, walaupun tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda dan sebagainya, ternyata hanya satu golongan. Kalau tidak dapati golongan ini, mustahil kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan itu? Wa basyiril ladzina amanu. Ini dia. Bagi orang-orang yang telah menetapkan untuk beriman kepada Allah. Jadi iman itu mahal. Iman itu nanti yang menjadikan parameter pertama serta dorongan pada diri kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau nggak ada iman tuh nggak mampu kita mendekat. Pengertian terbaliknya, kalau ada orang mengaku muslim jauh dari Allah, berarti menunjukkan imannya sedang lemah. Karena itu iman itu selalu menjadi standar. Jadi kalau kita ngaji Kitabul Iman di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Topik keduanya namanya Kitabul Iman. Satu kitab Bad'il Wahyi, yang kedua Kitabul Iman. Di antara sekian hadis itu ada kalimat Nabi berbunyi, Al-imanu yazidu wa yantaqis. Atau kama qala Rasulullah SAW. Yazidu bil ta'ati wa yantaqisu bil ma'siyah. Kadang orang yang sudah mengaku beriman pun imannya bisa naik turun. Terasa tidak? Yazidu bil ta'ah, iman itu bisa naik dengan mengerjakan ketaatan, wa yantaqisu bil ma'siyah. Dan dia akan turun ketika seseorang mengerjakan maksiat. Jadi persamaan iman itu begini. Kalau dia iman sedang kuat, ini bisa terlihat dari banyak taat yang dikerjakan. Tapi kalau dia menjadi lemah, pengaruh pertamanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat boleh jadi sedang berbuat maksiat. Atau yang kedua terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Maksiat tidak, cuman banyak mengejar dunia.